Keseimbangan pasar akibat pajak per unit dan pajak persentase. Pajak per unit. Pajak merupakan bagian penerimaan pemerintah yang dibebankan kepada produsen dan konsumen. Dengan adanya pajak, maka harga jual produk akan meningkat. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan perusahaan setiap unit produk. Adapun beberapa efek diberlakukannya pajak seperti menggeser kurva penawaran sejajar ke kiri atas untuk pajak per unit. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang baru, di mana harga setelah pajak akan meningkat dan kuantitas produk menurun. Yang ketiga, terdapat sejumlah penerimaan pemerintah dari pajak. Yang keempat, terdapat sejumlah pengeluaran produsen dan konsumen. Pengenaan pajak per unit barang akan merubah fungsi penawaran sementara fungsi permintaan yakni tetap. Pajak persentase. Pajak persentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana pasar pengenaannya adalah persentase. Pengaruh pajak per unit yaitu menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi kuantitas keseimbangan. Namun, proses analisisnya terhadap kurva penawarannya berbeda. Misalnya, pajak dikenakan dalam bentuk persentase tertentu, pajak persentase diberi lambang R kecil. Dari harga penjualan, maka harga penjualan yang baru P1 akan naik sebesar Rp. Efek pajak persentase ini mengakibatkan kurva penawaran setelah pajak persentase memiliki koefisien yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak persentase. Pengenaan pajak persentase merubah fungsi penawaran setelah pajak dan fungsi permintaannya diasumsikan tetap. Beda pajak per unit dengan pajak persentase juga dapat dilihat dari grafiknya. Karena pajak dalam bentuk persentase tertentu dan dihitung dari fungsi penawaran, maka fungsi penawaran yang baru akan bertemu pada suatu titik yang sama dengan fungsi penawaran yang lama di Suzuki. Keseimbangan pasar akibat subsidi per unit. Subsidi merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada produsen dan konsumen. Subsidi per unit diberi lambang S. Apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit barang pada suatu perusahaan, maka beban produsen akan berkurang sehingga harga dapat diturunkan. Keseimbangan pasar setelah subsidi akan bergerak ke kiri bawah. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar berbanding terbalik dengan pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Menurut Dhani Iskandar dan kawan-kawan, pengertian subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Adapun beberapa efek subsidi, yang pertama, menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan yang baru di mana harga setelah subsidi menurun dan kuantitas setelah subsidi meningkat. Terdapat pengeluaran pemerintah. Yang keempat, terdapat penerimaan produsen dan konsumen dari subsidi. Pengenaan subsidi akan merubah fungsi penawaran, sementara fungsi permintaan akan tetap.
Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Menurut Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan, keseimbangan pasar adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Menurut Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan, keseimbangan harga adalah harga di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah 35 atau mengurangi jumlah barang yang dijual atau dikonsumsi. Secara matematis, hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. Q_D sama dengan Qs. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan atau excess demand karena permintaan akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika harga di atas harga keseimbangan terjadi kelebihan penawaran atau excess supply.